Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nur Fadilan dengan NIM 220303059 akan sedikit mengulas tentang analisis kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi dari saya mengidentifikasi kebijakan ini merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini merumuskan kebijakan pembentukan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan mendukung program MBG atau makan bergizi gratis. Program ini direncanakan akan dilaksanakan 70.000 hingga 80 desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diumumkan awal Maret 2025 dengan rencana peluncuran perdana pada 12 Juli 2025. Bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan inisiatif dari pemerintah untuk membentuk koperasi di tingkat desa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Fungsi koperasi ini mencakup pengelolaan hasil pertanian, penyimpanan pangan, penyaluran kebutuhan masyarakat, serta mendukung program MBG, lagi-lagi makan bergizi gratis. Setiap koperasi direncanakan memiliki fasilitas seperti kantor, outlet penjualan sembako, outlet simpan pinjam, klinik, gudang, dan kendaraan operasional. Dalam pelaksanaan kebijakan ini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pemerintah pusat, mulai dari Presiden, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, serta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Yang kedua ada pemerintah daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kabupaten atau kota. Yang terakhir itu ada masyarakat desa yang selalu terlibat dalam proses jual beli, proses perputaran ekonomi di setiap daerah masing-masing. Konteks politik ini, kebijakan ini muncul di masa transisi kepemerintahan Presiden dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan ini menjadi basis distribusi anggaran untuk MBG tadi. Dan menurut Kompas, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi mulai mensosialisasikan program ini pada Maret 2025. Jadi sekarang ini sudah mulai tahap pembangunan dan pengaplikasian atau mulai diberlangsungkannya kebijakan-kebijakan ini. Dengan dari konteks ekonomi, ketimpangan ekonomi desa atau kota itu masih tinggi. Menurut data BPS 2023, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cukup signifikan, tetapi tingkat kemiskinan di desa yaitu 11,8% lebih tinggi dibandingkan kota. Sedangkan kota itu dengan persenan 7,2%. Mayoritas desa belum memiliki koperasi aktif. Jadi koperasi aktif yang di desa itu masih sedikit. Yang aktif, yang memiliki sumber daya manusia yang baik, yang kuat dalam sisi kelembagaan itu masih sedikit. Jadi salah satu jawaban yang diberikan oleh pemerintah atau presiden itu adalah ini, Koperasi Desa Merah Putih. Jadi program ini membutuhkan 3-5 miliar per desa dengan asumsi total kebutuhan mencapai 240-400 triliun untuk 80.000 desa. Pendanaan ini akan menggunakan kombinasi dana desa dan pinjaman dari himpunan bank milik negara atau biasa disebut himbara. Skema ini juga bisa menimbulkan resiko fatal, yaitu dan juga resiko termasuk resiko fiskal dan ketahanan desa terhadap utang. Konteks sosial dan budaya. Jadi koperasi beberapa desa menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat. Masyarakat lebih aktif, lebih sering masih dengan praktik jual beli informal seperti melalui tengkulak atau belanja-belanja pada umumnya. Kalau dari konteks hukum dan kelembagaan, Kopdes Merah Putih ini belum memiliki regulasi hukum yang jelas, jadi masih timpang tindih, akan bertabrakan dengan BUMDes yang berdasarkan
PP nomor 11 tahun 2021 adalah entitas legal ekonomi desa bila tidak diatur relasinya, konflik kewenangan dan duplikasi fungsi akan muncul. Jadi eh, fungsi dari BUMDes dan juga Kopdes Merah Putih ini akan bertabrakan jika belum ada payung hukum yang jelas. Analisis implementasi, yaitu kebijakan ini menunjukkan pendekatan top down, jadi dari atas ke bawah, yang mampu diidentifikasi dari gagasan dan desa yaitu berasal dari pusat, presiden dan menteri, dan bukan dari kebutuhan spesifik desa. Jadi dari atas itu ke bawah, dari pemerintah kementerian itu melaju ke kabupaten kota, terus setelah itu turun ke desa. Implementasi ini membutuhkan kelembagaan pelaksana antara lain. Yang satu itu adalah pusat, Kementerian Desa, PDTT, sosialisasi, sinkronisasi program dengan dana desa. Kedua ada Kementerian Koperasi dan UKM, pembinaan kelembagaan koperasi, Kementerian Keuangan dan Himbara. Yang kedua itu ada dari daerah, yaitu Pemprov atau kabupaten. Yang kedua ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah desa, yaitu kepala desa dan BPD dan juga masyarakat setempat. Implementasi ini menghadapi tantangan yang sangat serius, yaitu banyak yang masih ada desa-desa itu belum memiliki struktur organisasi yang kuat, organisasi koperasi yang legal dan aktif. Jadi untuk memberdayakan masyarakat desa dengan koperasi Desa Merah Putih itu masih sangat-sangat butuh proses yang panjang, seperti pelatihan atau pelatihan untuk masyarakat desa tentang administrasi, tentang penggunaan komputer, tentang digitalisasi dan lain-lain sebagainya. Jadi itu masih menjadi tantangan untuk kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya ada evaluasi dan alternatif kebijakan. Jadi dalam beberapa analisis yang telah disebutkan tadi, ada beberapa tantangan dan masalah yang harus segera dievaluasi dan juga diatasi, yaitu ada perumusan payung hukum tadi. Jadi KDMP ini atau Kopdes Merah Putih ini butuh payung hukum yang kuat agar tidak menyimpang atau bertabrakan dengan BUMDes atau lembaga yang telah ada dalam PP yang telah disebutkan tadi. Yang kedua ada penyesuaian undang-undang tentang otonomi desa. Ini juga agar tidak menabraknya fungsi dari dui fungsi dari Kopdes dan BUMDes. Yang selanjutnya adalah pemetaan dan kapasitas desa sebelum menggulirkan. Jadi dana ini harus menyesuaikan kebutuhan desa, tidak sekonyong-konyong semua desa disamaratakan. Itu mungkin perlu dievaluasi lagi. Selanjutnya ada melibatkan BUMDes itu sebagai mitra lokal agar tidak terjadi duplikasi fungsi. Jadi setelah payung hukum dan juga penyesuaian undang-undang, kita juga perlu menjadikan mitra, tidak dihapuskan secara utuh, tapi masih kita berikan ruang untuk bekerja sama dan bermitra bagi Kopdes Merah Putih. Yaitu selanjutnya ada pengembangan koperasi digital untuk mendapatkan sistem administrasi, akuntansi dan pelaporan itu secara real time dan akuntabel. Jadi lebih bisa transparansinya jelas dan juga pelaporannya bisa dilihat secara real time. Selanjutnya yaitu yang paling penting adalah pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia desa. Jadi di sini staf-staf yang akan menjadi orang-orang dari bagian Kopdes Merah Putih ini perlu dilatih, perlu dibimbing dan juga dibina agar bagaimana menjadi staf koperasi yang baik dengan struktur organik yang jelas, legal dan juga aktif, agar Kopdes Merah Putih ini bisa berjalan sesuai bagaimana apa yang ingin dituju oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.